Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Diana Rani. Kali ini kita akan belajar mengenai basis topologi. Tapi sebelum ngomongin basis topologi, coba buka buku-buku kalian dulu. Ternyata buku itu, atau dalam bahasa Arabnya disebut kitab, dijelaskan juga loh dalam Al-Quran. Tapi tentu yang dijelaskan dalam Al-Quran ya nggak semua buku ya, nggak sembarang kitab juga. Salah satunya ada pada surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang berarti kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, dalam hal ini Allah berfirman mengenai kitab Al-Quran. Jadi membahas tentang Al-Quran, di mana Allah berfirman bahwa segala isi Al-Quran tuh nggak akan ada keraguan, semuanya benar semua gitu. Setiap detil dari Al-Quran itu benar. Nah, kalau misalkan kalian lihat baik Al-Quran maupun buku-buku kalian dalam versi cetak ya, bukan PDF atau bukan e-book, dalam versi cetak itu setiap buku itu terdiri dari lembaran-lembaran kertas yang disatukan dan dijilid menjadi sebuah buku. Seperti ini nih. Nah, kalau misalkan yang tadi saya bilang e-book, gimana dong? Di e-book pun setiap satu e-book itu terdiri dari terdiri dari halaman-halaman, terdiri dari page-page gitu ya. Ya, bukan page-page, jadi it comes from pages. Ya gitu ya. Nah, setiap kertas ini itu membentuk, maksud saya setiap beberapa halaman atau setiap kumpulan halaman lah ya, atau setiap bab dari buku ini itu terdiri dari beberapa halaman gitu kan. Ingat ya, setiap bab terdiri dari beberapa halaman. Walaupun cuma satu halaman pun ya nggak masalah gitu, tapi kan ada halamannya gitu loh. Dan setiap halaman itu sebenarnya tertulis dalam selembar kertas, minimal selembar kertas dari buku ini. Nah, terkait sama basis, berarti saya ulang lagi ya, satu buku terdiri dari halaman-halaman. Nah, kalau misalkan saya sebut dengan kata lain, berarti kalau misalkan saya punya koleksi kertas, ya anggaplah kertas F4 gitu ya, atau A4 gitu, folio atau A4. Saya punya satu rim misalkan. Satu rim itu misalkan cuma segini tok. Segini. Nah, dengan ketebalan ini, terus habis itu untuk kertas satu rim ini kan terdiri dari 500 lembar kertas ya. Nah, setiap bab di buku ini itu dapat di-print, dapat dicetak di atas beberapa lembar kertas-kertas tersebut. Nah, di situ kertas-kertas itulah yang disebut sebagai basis dari buku ini. Kertas disebut sebagai bukan kertasnya. Maaf, maksud saya bukan kertasnya, tapi himpunan atau koleksi dari kertas-kertas itu. Ya, anggaplah itu ya, satu rim dari kertas HVS itu gitu, misalkan satu rim kertasnya. Nah, itu adalah basis dari buku tersebut. Tapi kenapa sih kok bisa disebut basis? Menurut kalian kenapa? Jawabannya adalah karena buku itu, yang buku cetaknya ya, kita ngomongin cetak aja biar mudah dilihat. Kalau misalkan kalian nggak ngeh juga, silakan ambil buku yang ada di sekitar kalian. Nah, kalian lihat bahwa ternyata setiap buku yang dicetak itu terdiri atas setiap babnya ya terdiri atas
kertas-kertas kayak gitu, di print di atas kertas-kertas. Nah itulah makanya kertas satu rem itu disebut sebagai basis data. Ini ada proposisi 1 ya untuk topik ini yang berbunyi bahwa suatu himpunan bilangan real dikatakan sebagai himpunan buka jika dan hanya jika himpunan tersebut, anggaplah namanya S, itu merupakan gabungan interval-interval buka. Berikut pembuktiannya. Mulai dari yang ke arah kiri ya, berarti S gabungan interval-interval buka berakibat S merupakan himpunan buka. Nah, dari yang diketahui S merupakan gabungan interval-interval buka, berarti kan bisa saya tulis seperti ini ya. Dimana ini interval buka berarti pasti setidaknya ada satu isinya ya. Pokoknya tidak 0 aja. Kalau 0 ya nanti bukan himpunan kosong aja. Kalau himpunan kosong mah nanti nggak jadi interval buka. Nah, berdasarkan Rimak 212 bagian 2 di buku ya, di buku Topologi Without Tears atau di video-video saya sebelumnya, video terakhir ya, itu menyatakan bahwa interval buka AJBJ ini adalah himpunan buka. Itu adalah himpunan buka. Pembuktiannya ya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Nah, karena setiap ini adalah himpunan buka, maka S itu adalah gabungan dari himpunan-himpunan buka. Nah, berdasarkan definisi topologi, gabungan dari himpunan-himpunan buka itu disebut sebagai himpunan buka. Arah sebaliknya, jika kita tahu bahwa S adalah himpunan buka, maka berdasarkan definisi himpunan buka, untuk setiap titik anggotanya pasti akan ada interval yang memuat X dan interval tersebut berada dalam S, subset atau himpunan bagian dari S. Sekarang kita klaim bahwa S itu sama dengan gabungan dari interval-interval tersebut. Untuk membuktikannya, karena ini ada sama dengan ya, kita menyamakan dua himpunan, maka untuk pembuktiannya adalah kita buktikan saling subset. Jadi ingat bahwa untuk pembuktian dua himpunan sama itu adalah dengan cara membuktikan bahwa dua himpunan itu saling subset atau saling himpunan buka ya. Saya tulis saja saling subset. Jadi kita ambil satu anggota di S akan ditunjukkan bahwa dia ada di sini. Asumsikan aja anggota tersebut adalah Y. Maka berdasarkan ini, definisi yang ini, Y itu pasti termuat dalam suatu interval yang ada di suatu interval lah ya, suatu interval buka. Nah, suatu interval buka ini pasti merupakan subset dari gabungan IX untuk X yang ada di S. Ini tuh interval buka IX, artinya interval buka yang memuat X untuk X yang ada di S. Nah, karena Y-nya ada di S, maka interval IY, interval buka yang memuat Y, juga pasti subset dari ini. Kalau nggak paham untuk yang ini, mumet ya rasanya. Itu seperti ini loh. Jadi di sini, di sini. Jadi di sini saya punya S, nggak tahu lah ya. Anggaplah di sini S. Saya mau buat di sini S. Pokoknya yang bundar-bundar ini S ya, yang saya kasih kurung-kurung ini S. Nah sekarang asumsikan S itu adalah himpunan buka. Ini S ya. Ini S. Nah sekarang kita klaim bahwa S ini sama dengan gabungan dari ini X, anggota dari S dari IX. Yaitu di sini misalkan saya buat X1, maka nanti di sini ada, bisa saya buat, asumsikan saja I1. Di sini X2, misalkan di sini adalah I2.
Pun kalau misalkan di sini ada X3, X4, X5, di sini saya bisa buat I3 ya sama dengan I4 misalkan. Misalkan di sini ada 3 elemen, 4 atau 5 atau 7 elemen dari S, maka nanti di sini ada interval ini merupakan nanti di sini saya bisa buat di sini 1, 2, 3. Pokoknya buat interval kecil-kecil gitu. Sehingga nanti di sini misalkan nih X-nya ada X mana nih ya 5 sampai X7 misalkan. Maka nanti di sini untuk interval ini pasti memuat nih kecil-kecil, masing-masing kecil-kecil. Interval I5 sampai I7. Misalkan seperti itu. Pun dengan ini misalkan saya buat memuat dari I8 sampai I10 misalkan seperti itu. Nah, sekarang Y kan anggota dari S, berarti salah satu dari ini. Saya Oke, asumsikan tadi ini S-nya ya. 1, 2, 3, 4 nih S. Nah, sekarang ambil Y sembarang Y yang ada di S. Saya ambil Y yang di sini. Nah, karena Y itu subset dari anggota dari S, berdasarkan definisi S adalah himpunan buka, maka pasti akan ada interval buka. Interval buka yang memuat Y. Ya, interval ini tuh adalah IY, di mana IY ini pasti subset atau himpunan bagian dari gabungan dari ini. Gabungan ini beserta interval-interval kecil yang ada di dalamnya. Kayak gitu. Pasti subset dari itu. Kemudian berarti yang ini sudah terpenuhi ya. Kemudian asumsikan, jadi kalau dari sini kita dapatkan bahwa S itu subset dari gabungan IX. Nah, arah sebaliknya, ambil Z yang merupakan anggota dari gabungan IX. Berarti tadi ini digabung-gabung, interval ini digabung sama interval ini dan seterusnya. Dan saya ambil sembarang Z yang ada di sini. Nah, karena tadi untuk yang gabungan itu tertulis bahwa ini merupakan gabungan dari interval-interval buka IX untuk X-nya yang ada di S. X-nya ada di S kan? Nah, karena Z itu adalah anggota dari ini, berarti Z pasti merupakan anggota dari salah satu IT. Salah satu interval buka yang ada di sinilah intinya. Z itu pasti merupakan anggota dari salah satu interval buka kan? Ini misalkan. Dimana T-nya ini, pusatnya itu pasti ada di S. Nah, karena IT itu juga subset dari ini ya. IT dari sini, ini, artinya kan IT itu subset dari S. Nah, karena IT-nya subset dari S, pasti Z-nya juga anggota S. Sehingga yang ini berakibat bahwa gabungan dari IX ini subset dari S. Nah, dari yang ini ya, ini dan yang ini, kita dapatkan kesimpulan yang terakhir ini. Selanjutnya kita ke basis topologi. Setelah tadi ngomongin itu, sekarang gimana sih dengan basis topologi? Ternyata basis topologi itu adalah ini ya, misalkan basisnya adalah B cantik, maka basis topologi atau B cantik ini adalah koleksi himpunan-himpunan bagian dari X yang dimana setiap himpunan buka dari topologinya itu terbentuk dari gabungan anggota-anggota dari B. Nah, terkait sama yang tadi, asumsikan aja X-nya itu adalah
sebuku ini, buku ini. X itu adalah buku ini. Tau itu adalah koleksi atau kumpulan bab-bab di dalam buku ini. Misalkan saja ada bab 1 pendahuluan, bab 2 rumusan masalah, bab 3 itu pembahasan, misalkan kajian bab 1 misalkan pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 itu pembahasan, bab 4 penutup, misalkan seperti itu. Maka yang disebut sebagai B ini, B cantik, itu contohnya itu adalah koleksi dari kertas-kertas ini. Jadi ya, misalkan B itu memuat, kan subset dari X ya. Jadi misalkan saja B cantik itu memuat 10 lembar pertama, terus memuat 10 lembar kedua, 5 lembar ketiga, 4 lembar keempat, 7 lembar ke-5, dan seterusnya lah ya. Pokoknya berapa lembar dari buku-buku ini. Di mana setiap bab di sini, bab 1 misalkan, itu sebenarnya terdiri atas 10 lembar pertama tadi gitu. Bab 2 misalkan terdiri atas 10 lembar yang kedua sekaligus 4 lembar yang ketiga gitu. Dan seterusnya, pokoknya kalau misalkan setiap anggota dari topologinya ini atau setiap bab itu terdiri dari dapat dibentuk dari gabungan anggota-anggota B cantik, maka B cantik ini disebut sebagai basis dari tau. Ini ya, basis dari tau. Gitu. Untuk contohnya, misalkan ini B yang pertama adalah koleksi semua interval buka. Koleksi semua interval buka ini adalah basis topologi Euclid. Kalau kalian ingat lagi, yang disebut sebagai himpunan buka pada topologi Euclid itu adalah semua interval buka. Semua interval buka atau gabungan dari interval-interval buka itu adalah himpunan buka pada topologi Euclid. Atau kalau masih bingung, kita lihat saja balik lagi ke proposisi 1 tadi. Nih. Maka dari situ basisnya adalah ini salah satunya. Koleksi semua interval buka. Lalu kalau misalkan X taunya adalah ruang topologi diskrit, maaf itu ada kurangnya, di situ harusnya ada ruangnya. Maka B cantik yang berisi semua singleton itu adalah basis untuk tau. Selanjutnya, misalkan saya punya X-nya B, C, D, E, F ya, taunya adalah ini. Maka B cantik yang yaitu singleton A, kemudian himpunan yang berisi C dan D saja. Enggak usah ya. C dan D saja. Dan himpunan yang berisi B, C, D, E, F itu adalah basis dari tau. Kenapa begitu? Kita lihat ya. X ini adalah gabungan dari A dan B, C, D, E, F. Himpunan kosong itu adalah gabungan dari tidak ada anggota B cantik. Maksudnya ya, jelas gitu loh. Jelas kalau misalkan kita nggak punya apa-apa, ya itu merupakan gabungan dari kamu nggak punya apa-apa gitu. Lalu singleton A ya gabungan dari ini saja. Himpunan CD adalah gabungan dari ini saja. Himpunan ACD itu adalah gabungan dari dua ini. Dan BCDF itu adalah gabungan dari ini saja. Maka B cantik adalah basis dari tau. Lalu kalau misalkan kita punya sembarang ruang topologi, maka topologinya itu ya jelas merupakan basis untuk topologi itu sendiri. Nah, yang gimana sih kalau misalkan yang bukan merupakan contohnya dari basis? Ini loh.
Kalau X adalah A, B, C, maka B cantik yang merupakan ini bukan merupakan basis untuk topologi manapun. Kenapa B cantik yang nomor 5 itu bukan merupakan basis untuk topologi manapun? Itu alasannya adalah gini. Asumsikan tau itu adalah topologi dengan topologi di X yang basisnya itu adalah B cantik. Nomor 5 ya. Nah, sekarang kalau misalkan dia disebut basis, ingat lagi bahwa semua anggota dari tau itu dapat dinyatakan sebagai gabungan dari BJ gitu misalkan. Untuk J-nya anggota indeks, terus BJ-nya ini anggota dari B cantik. Artinya adalah setiap anggota dari tau itu dapat dinyatakan sebagai gabungan-gabungan dari basis tersebut, dari anggota-anggota basis. Artinya kalau misalkan basisnya memuat ini dan memuat ini, berarti kan bisa, dan anggota X itu cuman ini, berarti kan saya bisa membuat misalkan saja salah satu di antara dua di antara anggota dari tau itu adalah ini ya, A, B dengan B, C. Ini kan bisa saja menjadi anggota dari tau kan. Kenapa dia jadi anggota dari tau? Karena gabungannya B, C digabung sama A, B. Ini sudah sama dengan X, dan bisa saja saya buat irisannya adalah, kalau diiris adalah A, B diiris B, C, ini sama dengan singleton B. Nah, ini kan. Nah, kalau misalkan taunya adalah topologi, berarti harusnya ini ada di tau juga, gitu ya. Sekarang silakan dilihat bahwa singleton B ini bukan gabungan dari anggota B cantik 5. Ini ya, B cantik 5 itu maksudnya yang ini. Yang manapun. Lihat deh, di sini mana ada yang anggota yang berupa singleton B? Ini bukan. Ini bukan juga. Yang ini juga bukan singleton B. Ini juga bukan singleton B. Artinya ini B5 ini bukan basis untuk topologi manapun di X. Selanjutnya ada proposisi kedua yang menyatakan bahwa misalkan X bukan himpunan kosong dan B cantik adalah koleksi himpunan-himpunan bagian dari X, B cantik disebut basis dari topologi suatu topologi di X jika dan hanya jika memenuhi X itu merupakan gabungan dari semua isi basis, atau pokoknya gabungan dari dari himpunan-himpunan yang ada dalam B cantik itu ya. Kemudian sembarang dua himpunan dalam B cantik itu kalau diiris itu merupakan gabungan dari anggota-anggota B cantik juga. Jadi X itu adalah gabungan dari beberapa atau semua anggota B cantik, dan irisan dari dua anggota B cantik itu merupakan anggota dari B cantik juga. Pembuktiannya adalah sebagai berikut. Jadi untuk ke arah sini dulu ya. Kalau misalnya kita punya B cantik itulah basis dari suatu topologi di X, maka tau pasti memenuhi dan tau itu adalah topologi kan tadi. Maka tau itu pasti memenuhi sifat 1, 2, 3 karena taunya itu adalah topologi. Terus kalau kita punya bahwa jika tau itu adalah topologi, pasti X itu merupakan himpunan buka.
Dan irisan dari dua himpunan buka merupakan himpunan buka juga. Ini adalah sifat ketiga dari topologi ya, yang terkait sama himpunan buka. Nah, karena setiap himpunan buka merupakan gabungan dari anggota-anggota B cantik, ini definisi B cantik adalah basis ya, maka pernyataan 1, yaitu ini, X kan himpunan buka, yang kita highlight ini ya, X himpunan buka, kemudian himpunan buka merupakan gabungan dari anggota-anggota B, maka ini berlaku. Untuk yang kedua, kita punya bahwa irisan dari dua himpunan buka merupakan himpunan buka juga. Ini adalah sifat ketiga dari definisi topologi yang terkait sama himpunan buka. Nah, kita punya bahwa setiap himpunan buka merupakan merupakan gabungan dari anggota-anggota B cantik. Dengan demikian, irisan dari dua himpunan buka yang merupakan gabungan dari anggota B cantik pasti juga merupakan himpunan buka yang yaitu merupakan gabungan dari anggota-anggota B cantik juga. Nah, untuk penjelasan yang bagian kedua saja, pernyataan yang kedua, misalkan kotak ini adalah X. Kemudian, di situ ada anggota dari tau. Semisal saya gambar 2 saja dulu, yaitu yang anggota selain X ya, dan himpunan kosong. Itu ini, saya punya S1 dan S2, semisal seperti itu. Nah, S1 ini kan karena dia merupakan himpunan buka, maka dia adalah gabungan dari anggota-anggota B cantik. Misalkan saja yang ini. 1, 2, ya tentunya saya gambarnya nggak lengkap ya. Harusnya penuh, padat, tapi ya kalau padat nanti malah bingung. Nah, ini misalkan ada B1, B2, B3, dan B4. Nah, sekarang S2 juga sama gitu. Dia merupakan di sini ada lagi misalkan di sini adalah B5. Terus di sini saya buat di sini adalah B6. B7. Terus di sini untuk S2 itu adalah terdiri atas jadi B7 ya, ini adalah B8. Di sini ada B9 misalkan. Dan B10 misalkan, saya gambar seperti itu. Nah, yang akan dibuktikan adalah B4 diiris sama B9. B4 diiris dengan B9. Andaikan B3-nya nggak ada dulu. Andaikan B3 yang ini, yang di tengah-tengah ini tidak ada. Nah, andaikan tidak ada ya. Nah, kita lihat bahwa ternyata S1 ini gabungan dari berbagai macam BB. B1 sampai B sekian. Nah, S2 juga sama, gabungan dari B sekian. Pokoknya banyak aja B-nya. Nah, kalau misalkan karena S1 dan S2 adalah himpunan buka, berdasarkan definisi dari topologi, maka irisan keduanya, yaitu daerah yang sini, itu merupakan anggota dari topologi juga. Kalau dia anggota dari topologi, berarti bisa saya tulis, ini pasti punya nama. Yang tengah ini, misalkan saja yang tengah namanya S3. Gitu. Ya kan, ini dari definisi ya. Nah, karena S3 ini anggota tau dan B cantik itu merupakan basis, maka S3 ini pasti merupakan gabungan dari beberapa B, dimana BC-nya anggota dari B cantik gitu ya. Seperti itu.
karena dia anggota dari karena dia terdiri atas anggota-anggota salah maaf, karena S3 itu merupakan gabungan dari beberapa anggota dari B cantik, maka yang bagian tengah ini juga pasti merupakan anggota dari B cantik. Ya bisa juga yang ini ya, tapi yang ini juga sama. Kenapa gitu? Karena setiap titik yang ada di sini, ini merupakan anggota dari B4 sekaligus anggota dari B9. Kan di X ya. Karena setiap X yang ada di situ, itu merupakan anggota dari B4 dan B9. Dan kalau misalkan X ini jika X ini bukan anggota dari BK misalkan, untuk BK manapun, ya B kesekian maksudnya, di B cantik, misalkan seperti ini, misalkan bukan seperti ini, maka artinya kan ada X anggota dari S, di mana X itu bukan S3 maksudnya, S3, di mana X itu bukan anggota dari BK. Nah, sementara BK sendiri itu merupakan subset dari ini. Nah, kalau kayak gitu ini tidak berlaku dong. Kalau tidak berlaku, ya salah dong. Artinya S3 juga bukan anggota dari tau. Kalau S3 bukan anggota dari tau, berarti pernyataan ini salah dong. Kan nggak mungkin, berlawanan sama definisi topologi yang terkait sama himpunan buka. Akibatnya, X ini, untuk setiap X yang ada di sini, pasti X itu merupakan anggota dari suatu B cantik gitu. Selanjutnya, kalau misalkan saya punya sifat 1 dan 2, akan ditunjukkan bahwa B cantik merupakan basis dari suatu topologi gitu kan. Asumsikan dia memang basis dari suatu tau gitu, tapi akan ditunjukkan bahwa tau ini adalah topologi. Pembuktiannya kita kembalikan ke sifat 1, 2, 3. Sifat satunya adalah, ya ini membuktikan bahwa X itu ada di tau. Karena tadi tau itu ada, setiap anggota di tau itu, ya setiap anggota di tau merupakan gabungan himpunan-himpunan pada B cantik. Nah, ini kan sudah merupakan gabungan dari himpunan-himpunan di B cantik. Berarti X ada di tau. Nah, empty set atau himpunan kosong itu merupakan gabungan kosong dari anggota-anggota B cantik. Maka jelas berlaku. Sekarang asumsikan TJ itu adalah anggota-anggota dari tau. Maka untuk setiap J, TJ ini pasti merupakan gabungan dari anggota-anggota B cantik. Berdasarkan definisi yang ini ya, setiap anggotanya merupakan gabungan-gabungan himpunan pada B cantik. Itu kan? Karena tadi TJ-nya ini adalah anggota dari tau. Terus gabungan dari TJ, setiap J-nya, untuk setiap J ini T1 itu merupakan gabungan dari anggota B cantik. T2 juga demikian. Artinya kalau T1 digabung T2, apalagi digabung sama semua T, pasti itu merupakan gabungan dari anggota-anggota B cantik juga dong. Dengan demikian, gabungan dari TJ itu juga merupakan anggota dari tau. Untuk pembuktian yang ketiga, ini misalkan saya punya C dan D anggota dari tau. Dengan demikian, kalau definisi tadi ya, C itu kan pasti merupakan gabungan dari anggota-anggota B cantik pun dengan D. Kita lihat bahwa kalau diiris jadinya seperti ini. Menggunakan dalil De Morgan.
kita punya asumsi yang ini bahwa irisan dua anggota B cantik itu mendapatkan gabungan dari anggota-anggota B cantik. Berarti ini gabungan dari anggota-anggota B cantik pun dengan gabungan semuanya. Akibatnya C diiris D itu pasti ada di tau. Nah, karena 1, 2, 3 terpenuhi, maka tau ada topologi pada X. Terbukti. Nah, ini untuk contohnya ya, yaitu basis DR2. Kenapa sih dia gimana sih? Maksudnya gimana basis DR2 itu? Ternyata salah satu dari basis DR2 itu adalah persegi-persegi panjang yang ada pada plane atau bidang XY. Itu ya. Dimana di sini contohnya persegi itu adalah daerah X, Y, ini vektor. Untuk ini X, Y-nya ini adalah daerah di R2 di plane atau bidang. Untuk X-nya itu ada di antara, nggak ada sama dengannya ya, di antara A dan B. Dan Y-nya itu ada di antara C dan D. Nah, jadi ini adalah kotaan X, Y. Misalkan nanti, ini buat saya buat 1 misalkan ya. Nanti di sini saya bangun lagi, misalkan di sini adalah persegi panjang lagi, maka di sini nanti saya bisa buat X2, Y2 dan seterusnya. Nah, nanti di sini saya bisa buat lurus ya, asumsikan garis saya lurus. Di sini saya bisa buat X3, Y3 misalkan dan seterusnya. Nah, koleksi X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 ini semuanya saya kumpulkan dalam suatu himpunan. Yang disebut sebagai B cantik. Kayak gitu. Nah, akan ditunjukkan bahwa B cantik ini merupakan basis di R2. Gimana pembuktiannya? Untuk membuktikannya kita pakai yang ini. Proposisi 2 ini. Yaitu tunjukkan bahwa X atau the whole plane atau keseluruhan bidang itu merupakan gabungan dari anggota-anggota B cantik itu. Yang kedua, kita tunjukkan bahwa sembarang irisan dari B cantik, sembarang irisan dari dua anggota B cantik itu juga anggota dari B cantik. Nah, kita lihat bahwa ternyata keseluruhan bidang, misalkan ini saya perpanjang ya sampai ke bawah, dan ini saya terus perpanjang sampai ke semuanya. Pokoknya semua bidang yang Anda lihat ini, ternyata itu dapat dilihat sebagai gabungan dari persegi panjang ini. Kalau misalkan gambar lebih jelasnya yang mungkin bisa sudah kalian pahami adalah berupa piksel. Jadi kalau misalkan ini Anda screenshot jadi gambar vektor ya. Ya udahlah, Anda foto aja, difoto entah pakai kamera HP atau gimana, kamera 16 megapiksel atau berapa megapiksel, maka nanti setiap gambar ini kalau di zoom ini terdiri atas kotaan-kotaan ini contohnya, salah satunya persegi panjang ini. Oh, salah. Persegi panjangnya terbuka ya. Kenapa terbuka? Karena dia batasnya nggak jelas gitu loh. Kalau Anda zoom lagi, dia kotak-kotak lagi, tapi ya terus kotak-kotak terus, tapi nggak tahu kapan kotaknya akan berhenti gitu. Nah, ini nih contohnya. Ya, saya warnai merah nih. Ini daerah di dalamnya ini gitu loh. Seperti itu. Nah, dengan demikian buktinya yang pertama adalah kita tahu bahwa ini adalah gabungan dari semua
persegi panjang. Yang ada yangnya nih. Sisi-sisinya itu sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya kan? Terus yang kedua, kita lihat irisannya. Misal nih, X1, Y1 dan X2, Y2 ini ada di bicantik. Maka, misalkan saja ini saya buat di sini ya. Kan bentuknya persegi panjang. Ya, ini asumsikan nih gambar saya lurus ya. Ini yang diarsir adalah X1, Y1. Dan yang tidak saya arsir ini adalah X2, Y2. Kita lihat bahwa irisannya, yaitu ini, bentuknya itu ternyata merupakan persegi panjang juga. Gitu. Maka ini X3, Y3, ternyata ini berbentuk persegi panjang juga. Dengan demikian, dari 1 dan 2, maka dapat disimpulkan bahwa B cantik adalah basis dari R2. Seperti itu. Buktinya cukup gini aja. Nah, dari bentuk seperti ini kita dapat menyimpulkan sebenarnya untuk sembarang Rn ternyata B cantik, yaitu yang merupakan koleksi dari daerah terbuka X1 sampai Xn, di mana AI, XI, BI, I-nya dari 1 sampai N, ini adalah basis dari Rn. Dengan pembuktian yang serupa ya, jadi nanti di R3 itu bentuknya adalah balok. Oh ya, dalam hal ini, terkait di R2 maupun R3, kalau di R2 ya, itu persegi, itu sebenarnya juga termasuk persegi panjang untuk dengan sisi-sisinya, panjang sisinya sama gitu. Jadi persegi itu merupakan persegi panjang yang panjang sisinya sama. Nah pun dengan nanti di R3, kubus itu sebenarnya adalah balok yang panjang sisinya sama gitu. Nah, sekian dari penjelasan saya hari ini. Sumbernya untuk buku utamanya adalah Topology Without Tears karangan Sydney Amoris, dan untuk PowerPoint-nya template-nya dari allppt.com. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.